Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya bikin bisnis kita jadi makin besar, apalagi kalau bisnis itu ya bergantung sama diri kita sendiri? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas jawabannya dari obrolan super seru antara mentor bisnis Sandiaga Uno dan kreator jenius Raditya Dika. Oke, jadi semua ini berawal dari satu pertanyaan yang kayaknya menghantui semua founder yang ditanyain langsung sama Raditya Dika ke Sandiaga Uno. Gimana caranya bisa tumbuh kalau bisnisnya ya diri kita sendiri? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah obrolan mereka jadi 5 pelajaran penting. Mulai dari cara ngegedein bisnis personal, nyari penerus yang pas, kualitas apa sih yang paling penting buat pemimpin, gimana kalau inovasi ketemu birokrasi, sampai rahasia di balik konten yang sukses. Alright, pertama-tama kita bahas dulu soal jebakan Batman buat para pendiri. Gimana caranya scale up bisnis yang pusatnya itu ya diri kita sendiri? Kata Pak Sandi, ini tantangan klasik banget. Banyak pengusaha sukses itu kejebak di fase startup, di mana dia jadi pusat tata surya. Semuanya harus lewat dia, harus ada dia. Nah, kalau mau jadi scale up, mau bisnisnya bisa lari sendiri, harus ada yang diubah. Nah, ini keren banget loh. Pak Sandi pakai contoh dari zaman dulu banget untuk jelasin konsep ini. Modelnya, Colonel Sanders. Iya, yang punya KFC itu. Dia nggak jualan waktunya, tapi dia mensistematisasi resepnya. Resepnya dipecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, pastiin resep unik kamu itu udah paling top. Kedua, bangun brand yang kuat di sekelilingnya. Dan yang ketiga ini kuncinya, bikin sistemnya. Kayak franchise gitu, jadi orang lain bisa menyajikan nilai yang sama tanpa kamu harus nongkrongin terus. Kalau di zaman sekarang padanannya apa dong? Ya ini, perpustakaan konten. Buat aset kayak film atau video yang terus ngasilin duit lama setelah kamu bikin. Mirip lah kayak Disney. Mickey Mouse kan udah nggak digambar lagi sama Walt Disney, tapi kerajaannya jalan terus. Nah itu dia. Oke, sistemnya udah jadi, bisnisnya bisa jalan sendiri. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bakal megang setir? Siapa nih pewaris tahtanya? Nah, ini nih dia mindsetnya yang harus diubah. Kata Pak Sandi, suksesi itu bukan dipikirin pas mau pensiun, justru disiapin dari hari pertama. Dia bahkan udah mikirin siapa penggantinya waktu dia sendiri belum tahu kapan bakal berhenti. Dan dia punya kerangka kerjanya loh, jelas banget. Setiap pemimpin dari tahun pertama aja udah wajib nyiapin 3 sampai 5 calon penggantinya. Ini bukan sekadar rencana basa-basi, tapi jaring pengaman buat masa depan perusahaan. Jadi rencananya ada, kandidatnya juga udah di-list. Terus gimana cara milih yang paling pas di antara mereka? Disinilah Raditya Dika nanya pertanyaan jutaan dolarnya. Kita kan nggak bisa 100% yakin ya. Jadi, gimana cara ngetesnya sebelum kita kasih kunci kerajaan kita ke orang lain? Jawaban Pak Sandi ternyata mengerucut ke 3 kualitas. Passion dan energi, kemampuan intelektual, dan yang porsinya paling gede, integritas. Jadi poin krusialnya begini, integritas itu nggak diuji pakai tes tertulis. Tapi dilihat dari rekam jejaknya dari waktu ke waktu. Gimana dia ngambil keputusan-keputusan kecil pas nggak ada yang lihat. Nah, itu dia ujian sesungguhnya. Oke, sekarang kita geser sedikit. Gimana kalau kualitas kepemimpinan ini diuji di arena yang sama sekali beda? Apa jadinya kalau seorang pengusaha yang inovatif tiba-tiba masuk ke sistem birokrasi pemerintahan? Pak Sandi cerita dia kena culture shock berat pas pindah dari dunia bisnis ke pemerintahan. Bener-bener kayak ada benturan budaya yang fundamental banget. Nah, ini dia biang keroknya. Insentifnya beda 180 derajat. Kalau di bisnis, hemat biaya itu bagus, dapat pujian. Di pemerintahan, KPI-nya itu penyerapan anggaran. Anggarannya harus habis. Kalau hemat, malah dianggap gagal dan tahun depan bisa dipotong. Kebayangkan? Ini menyoroti misi Pak Sandi buat mengubah fokusnya. Jadi pertanyaannya bukan lagi, anggarannya habis nggak? Tapi setiap rupiah yang keluar itu manfaatnya apa buat masyarakat? Fokus ke hasil, bukan cuma proses. Nah, di bagian akhir, perannya dibalik nih, seru banget. Gantian Pak Sandi yang minta saran ke Raditya Dika. Pertanyaannya, gimana caranya membangkitkan lagi channel YouTube-nya yang sempat agak sepi? Jawaban pertama dari Raditya Dika langsung ke intinya. Sebuah prinsip dari zaman awal YouTube yang ternyata sampai sekarang masih sakti. Collaboration is king. Kalau mau naik, ya harus bareng-bareng. Ini dia resep lengkap dari Raditya Dika. 1. Tentuin dulu penonton dapat apa dari nonton kamu. 2. Fokus ke niche spesifik kayak mentoring. 3. Tadi itu, kolaborasi. 4. Kasih kepercayaan ke tim buat endus tren baru.
Dan kelima, yang paling dasar tapi paling susah, jadilah otentik. Beneran peduli sama topiknya, jangan cuma acting. Jadi, mulai dari membangun sistem, nyari penerus yang berintegritas, sampai bikin konten yang otentik, benang merahnya cuma satu. Gimana cara kita menciptakan nilai yang bisa hidup lebih lama dari diri kita sendiri? Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu, dari semua pelajaran ini, mana yang mau kamu terapkan duluan?